Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa bagi setiap kita. Kita boleh melihat, kita boleh menyaksikan, kita boleh mengalami kasih kebaikan Tuhan, anugerah kemurahan yang daripada Tuhan berikan atas hidup kita. Kita bersyukur, kita masih berikan kepercayaan kita hidup sampai saat ini. Itulah biarlah setiap kita gunakan kesempatan kepercayaan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Kita berikan yang terbaik juga bagi Tuhan. Bahwa hidup kita, pujian kita, penyembahan kita, tubuh roh jiwa kita, mari kita persembahkan di hadapan Tuhan di atas mezbahnya sebagai suatu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan bagi Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan, sebab Tuhan melihat hati kita, sebab Tuhan sungguh-sungguh merindukan setiap kita, hatinya tertuju kepada Tuhan. Siapkan hati kita lebih lagi, bawa hati kita, berikan pujian kita, penyembahan kita. Sebab esensi daripada penyembahan itu bukan kita menerima, tapi penyembahan itu kita memberikan, kita persembahkan kepada Tuhan. Dan saat kita menyembah Tuhan, maka Tuhan akan ubahkan hidup kita. Tuhan akan pulihkan kita. Kita semakin diubahkan, kita semakin diperbaharui menjadi ciptaan yang baru. Tubuh yang baru akan terus diperbaharui oleh Tuhan, sehingga kehidupan kita yang lama, hal-hal yang lama akan terus diubahkan, dan Tuhan mendapatkan kita menjadi semakin sempurna di hadapan Tuhan. Mari menyembah dengan hatimu, menyembah dengan ketulusan, menyembah dengan rasa hormat, menyembah dengan rasa syukur, menyembah dengan segala kerinduan, datang pada Tuhan, syukur, berterima kasih, bawa rasa syukur, terima kasih di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur sebab Kau baik, sebab Kau baik. Kau Bapa kami yang baik. Terima kasih Yesus. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus. Ya Tuhan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, sungguh baik.
terbaik, usaha pekerjaan yang terbaik, pendidikan masa depan yang terbaik. Mari tinggikan Tuhan dengan segenap hati. Mari tinggikan, mari puji Dia, sembah Dia dengan segenap puji.
besar atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami boleh selalu mengucap yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Mendapatkan yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami juga Tuhan mau terus belajar Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, dengan kekuatan kami Tuhan. Bahkan di dalam roh dan kebenaran kami Tuhan, kami mau terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena kami berjasa kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mempersembahkan Tuhan yang terbaik bagi Engkau. Dan Engkau Tuhan hadir dalam hidup kami. Saat Engkau hadir Tuhan, Engkau akan mengubahkan Tuhan kehidupan kami Tuhan. Kami Tuhan dipersiapkan Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi terang, menjadi garam, menjadi ragi yang terbaik Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Kami mau serahkan dan persembahkan ibadah kami pagi hari ini Tuhan hanya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Setiap kita yang mau memuji memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, kami lagi mari sama-sama katakan amin, haleluya. Siapa nama Bapak Ibu Dosa? Saudara sama-sama bangkit berdiri, kita berikan salam kiri kanan depan belakang Tuhan kita Yesus. Kita ada Tuhan yang selalu baik atas hidup kita, yang tidak pernah meninggalkan hidup. Mari kita masuk ke bagian dan setelah ucapan syukur kita.
bersyukur. Kita terus mengatakan bahwa Tuhan yang baik, masih setianya terus sampai tapi adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang baik kasih kita. Kita percaya Dia bukan hanya sekedar baik, tapi janji Tuhan bahwa Tuhan akan menjadikan setiap kita adalah lebih daripada pemenang. Kita percaya lebih daripada pemenang, itu lebih dari seorang pemenang. Kami percaya Tuhan akan menjadikan setiap kita lebih daripada pemenang. Anda bukan semua lebih daripada pemenang. Sebelum kita duduk, mari kita lihat kiri kanan kita sama-sama katakan, Anda lebih daripada pemenang. Anda lebih daripada pemenang. Anda lebih daripada pemenang. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sekali Yesus
lamanya Yesus. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, dalam musim apapun, di saat kami berkelimpahan Tuhan, bahkan di dalam saat kami kekurangan, di dalam kami sakit, di dalam kami dan sehat kuat, di dalam keadaan kami senang, di dalam keadaan duka kami percaya hanya Engkau Tuhan yang dapat terus tetap mempesona hati kami. Kami mau terus percaya, kami mau terus berharap kepada Engkau Tuhan. Mungkin sekalipun Tuhan doa kami belum terjawab, sakit kami belum sembuh, persoalan kami belum beres, kami masih dalam kekurangan Tuhan, kami masih dikecewakan, kami masih disalahkan. Tapi kami mau percaya, kami mau terus pegang iman kami Tuhan, dan kami tidak mau beralih daripada Engkau. Sekali kami Tuhan percaya kepada Engkau Tuhan, selama-lamanya Tuhan kami mau terus tetap percaya kepada Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Kami mau nyatakan di dalam Engkau Tuhan, dalam situasi kondisi apapun, sekali Yesus tetap Yesus. Segala keadaan, waktu berlimpah kurang, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang berikan
Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang mempesona hati kami. Hanya Engkau waktu kami kuat, waktu kami sehat, bahkan di dalam sakit dan kami tidak berdaya kami. Tetap kami mau katakan pagi setiap hari Tuhan, Tuhan tetap mempesona hati kami Tuhan. Coba beri kami hidup
Oh Yesus Tuhan, hanya Kau Tuhan yang kami cintai, lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun daging kami, hati kami habis lenyap Tuhan, tetap Engkau kudu bantu kami Tuhan. Sumber pertolongan, sumber pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Tuhan yang terus memberikan kepada setiap kami kekuatan yang baru, penghiburan, penyertaan-Mu Tuhan, jalan keluar. Bahkan kami percaya mujizat Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupan kami jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, semua berasal daripada Engkau Tuhan. Dan itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang sama Tuhan, kami berkat yang berbeda-beda Tuhan akan kami dapatkan Tuhan. Karena Kau tahu kebutuhan, Kau tahu keperluan, Kau tahu keadaan setiap jemaat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman itu akan memerdekakan hidup kami. Firman itu akan mengubahkan hidup kami Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, janji-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan berkata, kami menjadi garam, kami menjadi terang, kami menjadi ragi yang baik Tuhan. Itu akan terus tetap terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saatnya Tuhan kami mau duduk diam mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Bukan telinga jasmani, bukan telinga rohani kami Tuhan. Untuk kami boleh mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Dan saat kami sudah mendengarkannya, kami merenungkannya Tuhan. Dan kami terus melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa mengurapi hamba-Mu lebih lagi. Tuhan memakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Yang Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Saudara bersuka cita. Saudara bersuka cita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan memberikan tepuk tangan yang paling meriah buat nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, slide-nya boleh langsung biar kita boleh cepat. Baik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah perubahan yang berdampak. Katakan berdampak. Oke, perubahan yang berdampak. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, tadi ketika saya mengikuti memulai ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini, saya boleh merasakan hadirat Tuhan itu luar biasa. Amin. Saudara percaya bahwa hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih kepada worship leader, singer, pemain musik yang sudah membawa kita semua pada pagi hari ini untuk merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih juga buat Ibu Gembala, Ibu Rustida yang memberikan kesempatan untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya lihat hari ini cukup penuh ya, makanya kok agak panas gitu ya, tambah kesini tambah panas gitu ya. Tapi kita percaya Roh Kudus yang membuat kita panas. Amin. Haleluya. Soalnya kasih Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita lihat slide yang ada di depan Bapak Ibu, saya rasa ini bukan sesuatu yang asing bagi kita, betul? Apalagi kalau kita ingat ini dari zaman sekolah saya, mungkin ada om-om yang ada di belakang rasanya pernah tahu ya tentang apa yang disebut dengan apa ini Bapak Ibu? Metamorfosis ya. Dari mulai apa?
kita pompok dan seterusnya, akhirnya menjadi sebuah kubu-kubu yang indah. Saudara kasih Tuhan. Saudara, untuk memperoleh satu perubahan yang berdampak, ya, itu semuanya perlu proses. Betul, perlu proses? Katakan perlu proses. Kita lihat bagaimana proses dari mulai ulat, ya, kemudian apa itu larva atau kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Itu semuanya ada proses. Dan bukan hanya proses, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Perubahan yang berdampak itu juga perlu waktu. Dari ulat untuk menjadi kupu-kupu yang indah, itu ada waktu, Saudara kasih Tuhan. Ya, tidak langsung ulat tiba-tiba celeng simsalabim jadi kupu-kupu. Semua ada waktu, ya. Jadi perlu proses, perlu waktu, dan satu hal lagi, perlu pengorbanan. Ya. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara baca bagaimana terjadinya proses dari ulat ke pompong menjadi kupu-kupu, itu banyak tantangan, ya, banyak rintangan. Saudara kasih Tuhan, tidak semua ulat kemudian menjadi kupu-kupu. Ada proses, perlu waktu, dan juga tantangan. Saudara kasih Tuhan, ayat yang mendasari pada kesempatan pagi hari ini, next boleh? Ya. Matius 5, seharusnya dari ayat 13, ya, tapi saya akan langsung loncat karena inilah yang akan mendasari tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Yuk kita baca bersama-sama Matius 5 ayat 16. 1, 2, 3. Demikianlah sebentar. Iya. Ada suara 1, suara 3, dan suara 6. Ya, kita sama-sama, oke? 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Amin. Colek sebelahnya, kamu itu terang. Kalau kurang kenceng senggol, kamu terang. Ya. Nah, ketika kita tahu bahwa kita semua itu adalah terang, nggak cukup Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita itu bilang terang, tapi terang itu harus apa? Bercahaya. Ya, terang itu harus bercahaya, nggak redup. Ya, kalau orang Cirebon bilang kiet-kiet. Ya, nggak tahu kalau orang kuningan bilangnya apa kiet-kiet tuh. Maksudnya suam-suam gitu kan. Remang-remang, kiep-kiep, Saudara kasih tahu orang Cirebon bilang. Nah, terangmu bercahaya, artinya apa? Memberikan dampak. Terangmu bercahaya artinya berdampak. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Ibu Rustida jauh-jauh hari sudah memberikan tema buat saya. Bapak Ibu, ini temanya. Saya lihat temanya luar biasa. Ya, saudara kasih Tuhan, ini penting ya. Saya percaya Bapak Ibu sudah mengikuti dari minggu yang pertama dan ini adalah minggu yang terakhir. Ya, saya berharap minggu yang pertama nggak lupa, saudara kasih Tuhan ya. Karena kadang-kadang kalau kita ditanya, apa tanya minggu lalu, boro-boro minggu yang lalu, beberapa jam yang lalu juga, aduh lupa, saudara kasih Tuhan. Ya, saya akan ingatkan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tema besar selama bulan Juli adalah berubah untuk maju, ya, berubah untuk maju. GKPB Kuningan berubah untuk maju. Haleluya. Saya lihat maju, sudah kasih Tuhan ya. Berubah untuk maju. Kita sudah belajar pentingnya perubahan. Kenapa kita harus berubah? Kenapa kita harus berubah, saudara kasih Tuhan? Bukan orang yang berubah, ya, berubah gitu kan. Saudara harus berubah, jangan begitu saja. Jangan di jemaat Tuhan, jangan gini-gini saja, saudara kasih Tuhan. Harus gimana? Gini-gini itu harus gimana? Nanti kita akan lihat, saudara kasih Tuhan. Ya, nah, kemudian kita lihat ada prinsip-prinsip perubahan. Oh, sebelum prinsip-prinsip perubahan, tadi saya bilang seperti proses metamorfosis, ada hambatan. Ya. Untuk berubah, tentunya kita akan mendapatkan hambatan. Ya, hambatan. Ada orang boleh rajin ke gereja, dibilangnya apa?
Jangan terlalu fanatik lah. Wih, jangan terlalu fanatik. Sudah kasih Tuhan. Kita orang Kristen harus jadi orang Kristen yang militan. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Ingat, sebentar lagi Tuhan mau datang. Iya, kalau kita biasa-biasa saja, ketinggalan Bapak Ibu. Nah, jangan sampai kita ketinggalan. Nah, jadi ada hambatan-hambatan untuk kita berubah. Ada prinsip-prinsip perubahan. Dan pagi hari ini kita belajar tentang perubahan yang berdampak. Saudara mau berdampak, amin? Haleluya. Buat siapa berdampak? Mulai dari diri sendiri, keluarga, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jangan sampai dibilang di luar bisa berdampak, di keluarga nggak berdampak. Sudah kasih Tuhan ya. Ada banyak orang komplain ya. Wah, di gereja holy, di gereja kelihatannya luar biasa. Tapi kok di rumah tangga begitu, sudah kasih. Mulai rumah tangga. Ya, oke. Jadi perubahan yang berdampak. Saya bacakan Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara, saya dan saudara diciptakan untuk mengalami perubahan demi perubahan. Katakan amin. Amin. Ya, jadi kita diciptakan untuk berubah. Diciptakan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, sudah kasih Tuhan. Loh, sementara saya berkata kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya siapa? Yesus. Mungkin ada di antara saudara bilang, wah boro-boro mau serupa, mirip aja enggak, gitu kan? Nah, saudara, ini tantangan buat kita. Ya, ini tantangan buat kita. Ya, saudara, kita adalah agen perubahan. Ya. Agen perubahan, sudah kasih Tuhan. Ada banyak agen di dunia ya. Ada agen asuransi ya, agen LPG 3 kilo gitu kan, dan agen-agen yang lainnya, sudah kasih Tuhan. Nah, kita adalah agen perubahan ya. Pembaharuan budi adalah langkah penting dalam proses perubahan yang berkenan pada Tuhan. Saudara, next boleh. Nah, sebelum kita lihat perubahan yang berdampak, ini adalah saudara saya. Ya. Kita mulai dari, kalau dari saudara sebelah kiri, saudara dulu dah. Ini adalah saudara. Saya nggak bisa bilang, oh Ibu Rusti nomor 2, Ibu Rusti nomor 3 atau nomor 1. Saudara koreksi diri sendiri. Saudara ada di nomor berapa? Ini berbicara mengenai hati, Bapak Ibu. Ya, ini berbicara mengenai hati. Ya, ada di antara saudara yang hatinya seperti tanah liat. Ada di antara saudara yang hati seperti kayu. Bahkan ada yang seperti batu. Ini orang keras banget. Gak bisa diomongin. Pokoknya bataknya keras. Gak bisa berubah. Gitu kan? Nah, bulan Juli ini kita diajak untuk berubah. Untuk berdampak sesuatu yang positif bagi Tuhan. Tanah liat. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai tanah liat. Tanah liat itu lebih lembek, sudah kasih tahu. Lebih mudah untuk dibentuk, ya, lebih mudah dibentuk. Saudara, Tuhan kita adalah penjunan, kita adalah tanah liat. Biarkan tiap-tiap hari, tiap-tiap saat, tiap minggu, seperti pagi hari ini, saudara adalah tanah liat yang sedang diproses. Amin. Diproses untuk menjadi satu bencana yang indah di hadapan Tuhan. Nah, lalu bagaimana? Oh, saya nggak tanah liat, saya kayu tengah-tengah. Ya. Ya nggak terlalu keras sih. Kadang-kadang kalau Ibu sudah bilang begini, ayo. Tapi kadang-kadang ngobrol gitu kan. Wah, tengah-tengah gitu ya. Ini banyak orang yang tengah-tengah, sudah kasih Tuhan. Ya, cari aman gitu kan. Kayu keras enggak, lembek juga enggak. Yang penting bisa dirubah. Wah, yang penting bisa dirubah. Masalahnya Bapak Ibu, ada yang jamin berapa lama lagi kita hidup. Ya? Ke gereja nantilah, minggu depan masih ada. Jamin minggu depan masih hidup. Ya, iya. Wah, nantilah. Suruh ini nanti deh, nanti, ya kan? Suruh memberikan persembahan, nunggu kaya dulu. Sudah dikasih Tuhan. Ya. Tuhan gak pernah melihat angka. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat ketulusan saudara. Ya, mau
mau ceceng, mau noceng, mau goceng, mau gobang, cepeceng. Tuhan lihat hati. Tapi jangan juga kasih ceceng Bapak Ibu. Ya kan? Nah, saya kasih tahu kayu masih bisa dirubah. Nah ini yang repot, batu. Ya. Ada istri pernah komen, saya pernah dengar cerita, wah suami saya susah, adabnya keras, disuruh begini gak mau, dinasihatin begini gak mau. Aduh, ini batu, hati-hati. Ya. Kalau kita jadi batu, ingat, kita akan diproses dengan apa? Dengan alat-alat apa? Lebih keras lagi. Ya, jangan sampai tunggu masalah. Tuhan datangkan masalah. Mohon maaf saya bukan ngutukin ya. Jangan sampai tunggu. Jangan sakit penyakit saudara baru mulai berubah. Amin. Ada banyak orang ketika sudah di ICU, selang di sana sini. Saya mau melayani Tuhan. Saudara, waktu saudara sehat, ya, waktu saudara menjadi kayu, layani Tuhan, amin. Layani Tuhan. Ini kita akan lihat saudara kasih. Ingat, kondisi hati kita itu menentukan bagaimana cara Tuhan memproses saudara. Amin. Kalau saudara masih bersikeras, ya, ada orang yang mengeraskan hatinya terhadap firman Tuhan, Tuhan akan pakai alat-alat yang lebih ya. Mau dilus-lus kayak tanah liat, dilus-lus sama Tuhan Yesus, atau dipahat saudara kasih Tuhan. Saudara pilih mana? Oh, mau dilus-lus katanya. Oh, dilusin bu. Ya, Wika ya. Jangan lupa dilusin Pak ya. Nah, saudara kasih Tuhan. Ini next kita lihat. Nah, sorry, balik lagi Pak, balik lagi. Saudara, ini salah satu ciri. Ini saya cerita salah satu ciri kan, bukan utamanya. Orang kelihatan berguna atau tidak dalam hidupnya, berdampak atau tidak dalam hidupnya. Salah satu, jangan salah nih, salah satu ya adalah ketika orang itu meninggal. Itu kelihatan Bapak Ibu. Apa yang diperbincangkan ketika orang-orang pelayan, ya, orang Chinese bilang maisong, sanseng, gitu kan, pelayan mereka itu kan kelihatan. Dari jumlah itu kelihatan Bapak Ibu. Betul? Ya. Saya katakan salah satu. Kalau bicara jumlah, orang kaya lebih banyak yang datang Bapak Ibu. Betul? Ya kan? Minggu-minggu yang lalu ada yang meninggal kan, saudara kayak senang main TikTok mungkin barangkali FYP. Ya, ada seorang yang meninggal di Magelang. Ya, salah satu bos yang punya karoseri Armada, itu bunganya, ampun, ya, bunganya berjejer, itu ratusan luar biasa. Ya, saya tidak bisa mengomentari, ya, tapi saya hanya ingin menyampaikan ini satu fakta dalam kehidupan kita. Ya, makanya salah satu ciri saudara berdampak atau tidak adalah ketika saudara meninggal. Tapi jangan tunggu meninggal dulu lah, ya kan? Ya, jangan tahu kan yang masih hidup Bapak Ibu. Yang saudara meninggal nggak tahu apa-apa kan? Oke, ada dua contoh di Alkitab. Ya. Bagaimana kehidupan yang berdampak negatif dan positif. Teks yang pertama, seorang raja yang bernama Raja Yoram. Ya, saya singkat saja saya cerita. Ini adalah Raja Yehuda Bapak Ibu. Ya, dikatakan di dalam 2 Tawarik 21 ayat 19 sampai 20 saya coba. Lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Ya, itu dia Raja Yoram itu Raja Yehuda anaknya Yosafat Bapak Ibu. Dia punya penyakit usus. Ya kalau sekarang bahasa kedokteran mungkin kanker usus. Ya kan? Sampai ususnya keluar Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu pernah lihat ada yang orang harus dikeluarkan ususnya untuk misalkan, untuk buang kotoran, ya kan? Tapi nggak bisanya Bapak Ibu, pakai saluran lain. Untuk makan juga nggak bisa. Nah hari ini, kalau Bapak Ibu pagi hari ini duduk manis, ya nggak usah pakai ususnya sakit, ucapkan terima kasih pada Tuhan. Amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara, ini yang menarik. Ketika Raja Yoram meninggal, ketika Raja Yoram mati, dikatakan rakyatnya tidak menyalakan api
terjadi baginya seperti yang diperbuat bagi nenek moyangnya. Ini sebuah tradisi, ya, sebagai tanda penghormatan. Tapi ketika Raja Yoram mati, rakyatnya tidak menyalakan api seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyang pendahulu-pendahulunya. Saudara, ia berumur 32 tahun, masih muda. Ingat, syarat mati bukan harus tua. Nah, ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Ya. Ia meninggal, ini, perhatikan. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Alias apa? Syukurilah meninggal. Ini orang jahat yang luar biasa, saudara kasih. Ya, kalau kita mau cerita backgroundnya, ya. Ia dikuburkan di kota Daud. Nah ini, dia seorang raja, tetapi tidak di dalam penguburan raja-raja. Seorang raja seharusnya terhormat. Ya. Ketika raja meninggal, saudara kasih, seharusnya ada satu seremonial atau apapun lah pemakaman yang luar biasa. Ya kan? Tapi Yoram, seorang raja yang seharusnya dihormati, Alkitab menulis rakyatnya tidak menyalakan api baginya. Ya. Tidak ada tangisan. Yang seharusnya dia dikuburkan di pemakaman raja, tidak. Padahal dia adalah keturunan raja. Itu Raja Yoram. Nah, ini adalah apa yang dia tahu selama ia hidup. Yang berikutnya, kalau ini yang negatif, ini yang positif, saudara kasih. Ya, ada di sini yang namanya Dorcas atau Tabita. Ya, nggak ada ya. Di Cirebon ada Tabita, tapi rumah makan ya. Dulu Dorcas ya. Bapak Ibu yang zaman dulu ingat Dorcas kan? Nah, saya ingat itu Dorcas ya. Ini Dorcas, bukan Dorcas kan? Nah, saudara, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 9:36-39, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perhatikan, perempuan itu banyak sekali apa? Dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan semua janda datang berdiri dekatnya sambil menangis. Kalau lagi melayat maisong sangseng sambil nangis, artinya apa? Kehilangan, merasa kehilangan. Ya, mungkin di antara kita sudah pernah mengalami orang yang ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, entah itu orang tua, entah itu saudara, anak, apapun siapa. Ya, merasa kehilangan. Mereka menunjukkan kepada semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Artinya apa? Dorcas jahit bikin baju, dia bagi-bagikan, banyak berbuat baik. Berbeda dengan orang, Bapak Ibu, ketika hidupnya tidak berdampak, di hari kematiannya juga mengalami sesuatu yang tragis. Tapi ketika kita mau belajar seperti Tabita atau Dorcas, banyak orang yang merasa waduh, kehilangan banget. Ya, saudara, saya pernah ketemu ada seorang ayah yang anaknya masih gadis, ya, usia gadis 20. Saya lupa, ngomongnya usia 20-an lah, ya, seorang ayah. Dan singkat cerita, atas izin Tuhan, anak perempuannya ini meninggal, dikasih Tuhan. Dan saya ikut hadir di dalam pemakaman tersebut. Ya. Ketika peti jenazah sudah dimasukkan, dikasih Tuhan, dan semua acara sudah selesai, itu ayahnya tidak mau pulang, dibujuk sama keluarganya, tidak mau pulang, duduk dan sambil menangis. Ini artinya apa? Sebuah kehilangan yang luar biasa, sudah dikasih Tuhan. Kalau tadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita lihat, ya, Yoram tidak mendapatkan suatu dua penghargaan. Kita boleh melihat ada banyak orang yang mendapatkan bentuk penghargaan
pada waktu orang yang dikasihinya itu meninggal, macam-macam. Ya. Saudara tahu pemakaman San Diego Hills berapa harganya? Ibu Rusdida, berapa harganya? Miliar. Waduh, BTN tipe 36 aja nggak sampai Bapak Ibu. Miliar, 2-3 miliar. Saya bergerak dalam bidang keuangan perbankan. Ya. Itu makam di San Diego Hills bisa dijadiin agunan buat utang Bapak Ibu. Karena harganya. Ya. Di Cirebon ada yang mirip-mirip ya KW lah gitu kan. Nggak miliar tapi ratusan juta. Puluhan juta. Itu kalau Bapak Ibu main di Cirebon, sebelah kiri apa namanya tuh? Mount Carmel. Ya. Kalau pemakaman mahal sih namanya keren-keren ya Bapak Ibu. Mount Carmel, San Diego Hills. Ya. Ibu dia namanya apa ya? Leles. Leles. Leles namanya. LS ya. LS. LS. Maaf, maaf. Ya. Pulau gitu kan. Dari nama aja udah melihat San Diego gitu. Ya kan. Oh, LS. Nah, mereka ini memberikan penghormatan dengan cara begitu. Ada yang petinya mahal luar biasa. Pernah tahu? Itu yang namanya orang-orang keturunan Tionghoa kan? Namanya apa? Tembelah. Berapa harga tembelah sekarang? Miliar Bapak Ibu. 2 miliar sampai 3 miliar. Karena itu dibuat dari sebuah pohon yang luar biasa dan tidak ada sambungannya. Luar biasa. Saya punya nasabah, masih hidup, tapi udah invest tembelah Bapak Ibu. Itu disiapin, karena nyarinya susah. Gitu, yang pengrajinnya udah susah. Sekarang adanya kayu brand gitu kan, brand di laminat kita kalau namanya itu. Ya pokoknya biar bagus lah, dikasih gambar perjamuan kan, gitu kan. Iya. Nah, saudara kasih Tuhan, ini adalah orang-orang di dunia. Saya sampai. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ketika Dorcas menikah, banyak orang yang merasa kehilangan, banyak orang yang merata, banyak orang yang menyesali. Pertanyaan pada pagi hari ini, ketika saya dan saudara menikah, lanjutkan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bicara mengenai perubahan. Bicara mengenai perubahan. Ada banyak kita itu lebih senang berubah apa Bapak Ibu? Berubah apa? Tampilan. Oh, ini tampilannya keren hari ini. Udah kayak kantor PDIP. Rubah nasib. Betul. Doanya perhatilah Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang diucapkan atau tidak ucapkan ada dalam hati ataupun keluar dari mulut saudara. Ketika saudara masih misalkan masih hanya datang dengan motor. Apa itu? Misalkan Honda itu berbeda. Honda Beat misalkan. Ya. Berharap nggak sih berubah jadi emek paling enggak? Berharap nggak? Berharap. Saya juga berharap Bapak Ibu. Ya kan? Berharap. Nggak apa-apa, nggak dosa. Ya, jangan berat-berat tuh Bapak Ibu. Itu akan membuat kita semangat untuk bekerja. Ya kan? Yang sudah punya motor berharap nggak? Yang roda 2 pengen jadi roda 4? Berharap lah, nggak apa-apa, nggak dosa Bapak Ibu. Oh, yang berharap. Gitu kan? Yang Avanza pengen jadi Innova, berharap nggak? Iya. Nah, terkadang kita itu banyak dipusingkan dengan perkara-perkara seperti itu. Perhatikan doa kita. Pernah nggak kita berdoa sampai dengan puasa, apalagi dengan puasa, berharap gitu, yang sabar, yang gampang emosian, berdoa Tuhan jadikan saya sabar
datang ke Ibu Rustida, Bu Rustida tolong doain saya supaya jadi orang yang sabar. Ada Bu yang minta doa ke Ibu begitu? Belum pernah. Pengen sakit sembuh banyak nggak? Minta doa Ibu? Banyak. Apa-apa nggak dosa. Ya. Pengen yang punya masalah keuangan, beres keuangannya, datang ke Ibu ada nggak? Ada banyak. Ya. Tapi Ibu Rustida bilang, doa sendiri. Tapi memang kita jangan mengandalkan manusia. Ya. Boleh-boleh saja kita datang kepada hambanya untuk menguatkan. Ya. Tapi ingat, kita juga harus bergerak, Bapak Ibu. Kita juga. Saudara, saya ingat waktu Daud mengalami satu penderitaan yang luar biasa di Ziklag. Pernah dengar ceritanya kan? Ya kan? Di Ziklag. Wah, Daud itu luar biasa menderita di situ. Sampai untuk mengeluarkan air mata itu sampai kering, Bapak Ibu, saking menderitanya. Orang-orang ini, orang-orang sahabatnya, orang-orang dekatnya mengutuki Daud. Itu luar biasa penderitaannya. Apa yang dilakukan pada saat seperti itu? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ini bagian saudara. Kuatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Ya, nah, tapi udah kasih Tuhan. Ada banyak kita minta rumahnya itu rumah mana sih, gitu kan? Ayo, boleh nggak apa-apa, saya tadi katakan ulang-ulang nggak dosa. Tapi ingat, ya, waktu kita kembali kepada Sang Pencipta, yang kita bawa bukan NMAX, yang kita bawa bukan Avanza, yang kita bawa bukan Innova, yang kita bawa adalah karakter kita. Amin. Next, Pak. Ini ada seorang filsuf Yunani, ya, namanya Heraklitus dari Efesus. Orang Yunani namanya Uspus gitu kan. Nah kalau yang di sini ada namanya Uus, itu keturunan Yunani berarti. Nah, dia bilang begini, ethos anthropoi daimon, ya, man's character is fate. Artinya karakter seseorang, ya, karakter seseorang akan mengantarkan pada nasibnya, atau karakter seseorang adalah nasib. Jadi kalau pengen nasibnya berubah dulu karakternya, Bapak Ibu. Rubah dulu karakternya. Yang pengen MBK, yang pengen Innova, rubah dulu karakternya. Ada banyak orang udah dikasih Innova mulai sombong, Bapak Ibu. Hati-hati. Ya, yang tadinya punya 100.000 tiba-tiba jadi 1 juta, jalannya bisa beda, Bapak Ibu. Hati-hati. Makanya waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan mencatat, Tuhan sengaja membuat bangsa Israel menuju tanah Kanaan harus putar dulu selama 40 tahun. Untuk apa? Merendahkan hatinya. Karena untuk mendapat berkat itu harus siap hati, Bapak Ibu. Ada banyak orang sudah diberkati, hatinya nggak siap. Jadi sombong, Bapak Ibu. Ya, jadi siapkan hati. Kalau saudara pengen dipercaya sesuatu yang lebih, siapkan hati, siapkan karakter. Itu penting. Ubah doamu. Kalau doamu adalah soal materi, ubah Tuhan. Jadikan kami karakter yang rendah hati. Jadikan Tuhan kami adalah orang yang murah hati. Doa dan gumuli itu, percaya berkat Tuhan akan mengikuti. Amin. Berkat Tuhan akan mengikuti. Saudara, maaf, ini bukan omongan tentang obat. Bukan. Saya mengalami itu. Dan sampai hari ini saya masih berproses. Saya masih tidak baik, saya masih banyak kekurangan. Tapi saya mau diproses oleh Tuhan. Dan saya sampai Tuhan memproses pakai cukup dielus-elus saja, Pak Heri, betul? Nah, dikatakan karakter seorang adalah nasibnya. Heraklitus bilang esensi sejati seorang terletak pada karakternya. Bagaimana seorang bersikap, berpikir, dan berinteraksi dengan dunia akan membentuk pola perilaku yang pada akhirnya menentukan nasibnya. Dengan kata lain, baca bareng-bareng yuk.
1, 2, 3. Nasib seseorang tidak dapat dipisahkan dari karakter. Karakter kita adalah penentu nasib kita. Amin. Mau diberkati? Jadilah orang yang murah hati seperti Dorcas. Ya. Jadi ini penting, ini bekal kita buat kita kembali kepada Sang Pencipta. Bekal. Ya, kalau pengen pergi harus punya bekal, Bapak Ibu. Pastikan saudara punya bekal. Oke, kita mau cepat. Next one. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana supaya hidup kita berdampak? Ada dua hal yang saya mau bagikan pada pagi hari ini. Ya, yang pertama adalah jumpai Yesus dengan apa? Antusias. Saya ingin baca kali ini cuplikan dari kisah tentang Sakyus. Ya. Sakyus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ya, sudah sering banget kita dengar di sekolah minggu. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, kalau saudara ingin diberkati, ya, jumpai Yesus dengan antusias. Saudara, Sakyus itu antusias. Dia tahu, dia pengen ketemu dengan Tuhan Yesus, tapi dia punya keterbatasan. Orang banyak di sekeliling Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pergi itu selalu dikelilingi oleh orang banyak, sedangkan dia badannya pendek, tapi dia antusiasnya luar biasa. Orang yang berantusias itu akan melahirkan kreativitas. Ya. Dia tahu dia punya kelemahan, badannya pendek, nggak mungkin. Orang Timur Tengah rata-rata tinggi gini, Bapak Ibu, betul? Nggak bisa dia mau ketemu. Tapi karena Sakyus antusias, lahirlah sebuah kreativitas. Kreativitas itu bernama apa? Dia berlari, bukan hanya berlari. Orang antusias, lalu memanjat. Pagi hari, saudara jangan melihat keterbatasan saudara. Saya bukan siapa-siapa. Nggak mungkin. Ya, jangan melihat keterbatasan. Ingat, saudara adalah biji mata Tuhan. Katakan, saya biji mata Tuhan. Yang penting antusias dulu. Maka Tuhan akan memberikan itu. Waktu datang ibadah harus antusias. Ya. Mungkin ada di tempat ini yang sudah antusias. Dari malam minggu nih udah siapin besok pakai baju apa. Luar biasa. Ada di sini? Biasanya ibu-ibu. Ya kan? Pakai lipstik warna apa besok? Ya. Itu antusias, nggak apa-apa. Lanjutkan. Antusias. Jangan ibadah jam 9 kurang 15 masih mikir-mikir pakai baju apa. Itu nggak antusias. Itu nggak antusias. Waktu datang, tadi lo apa ya? Sorry, lebih dari pemenang dalam skala perkara. Itu ngomong lebih dari pemenang kan? Lebih dari pemenang. Itu nggak antusias. Harus antusias. Selama Tuhan kasih saudara untuk bisa tepuk tangan. Kecuali saudara lagi sakit ya teman. Tapi kalau saudara masih sehat, saudara masih bisa tepuk tangan. Itu namanya antusias, Bapak Ibu. Nah, saudara, ingat, di dalam kisah ini, perjumpaan dengan Yesus, Sakyus ketika berjumpa dengan Yesus, terjadi satu perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan Sakyus. Dan yang pasti memiliki dampak apa? Yang pertama, dampak bagi orang lain. Ya, ingat, dampak itu dua, bagi orang lain dan bagi diri sendiri. Tuhan tuh gak egois. Kalau kita mau berdampak, Tuhan juga mikirin kita. Tuhan mikirin kita. Waktu kita memberi, Tuhan juga mikirin sang pemberi loh. Ya, jadi jangan takut sudah kasih Tuhan. Ya, waktu Sakyus dengan antusias ingin ketemu Tuhan Yesus, Alkitab mencatat dampak bagi orang lain apa?
Dikatakan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan orang yang diperas akan dikembalikan 4 kali lipat. Ini hidup yang berdampak. Harus diawali dengan apa? Antusias dulu. Dan Tuhan akan melihat antusias. Pagi hari ini, saya percaya Tuhan sedang tersenyum melihat antusias. Amin. Kita harus antusias, Bapak. Harus semangat. Nah, ini hidup yang berdampak bagi orang lain. Orang-orang miskin diberkati oleh Sakius. Bukan hanya orang-orang miskin, karena Sakius adalah pemungut cukai. Orang-orang yang pernah diperas diganti 4 kali lipat. Ini dampak. Tadi saya katakan, Tuhan itu gak mikirin orang lain. Tuhan juga mikirin kita. Apa dampak bagi diri sendiri? Apa dampak bagi Sakius? Alkitab mencatat, terjadi keselamatan di rumah ini. Amin. Berikan kemuliaan buat nama ini. Saudara mau selamat? Saudara mau selamat? Amin. Ya, jadi percayalah, Tuhan kita itu baik, saudara. Dia tahu mana yang terbaik. Bagian kita adalah tetap percaya. Kalau Tuhan percayakan kita 7, syukuri, nikmati, saudara kasih Tuhan. Kalau kita setia dengan 7, tidak mustahil Tuhan akan kasih 10, saudara kasih Tuhan. Kita setia dengan 10, kita berdampak dengan 10, Tuhan akan kasih 15, saudara kasih Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi, bukan omongan tukang obat. Ini firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan. Ya. Ini gara-gara Pak Heri, jadi on fire gitu kan. Luar biasa. Nah, saya kasih Tuhan. Jadi kita harus mulai minggu depan yang masih lemes-lemes, rubah, percayalah, sudah kasih Tuhan akan melihat kesetiaan saudara. Tuhan akan melihat jerih lelah saudara. Sebab firman Tuhan berkata, jerih dengan Tuhan apa? Tidak sia-sia. Amin. Tidak sia-sia. Yang terakhir, Bapak Ibu kasih Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita berdampak? Yuk kita baca bareng-bareng yang kalimat paling atas. Miliki perkataan yang membangun. Miliki perkataan yang membangun. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan kotor dalam terjemahan yang lain itu ada perkataan yang sia-sia, ya, perkataan yang tidak baik, perkataan yang jahat, ya, perkataan-perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Saudara, saya akan bacakan ada sebuah riset. Riset ini di tahun 2016, ya. Ada sebuah fakta. Saudara kenal dong istilah bullying, dibully, ya, ditindas, dihina gitu kan, dibully ya, bullying, ya. Penindasan atau tindakan secara sengaja untuk melukai. Bullying itu macam-macam, sudah kasih. Ada bullying secara verbal, ada bullying secara fisik. Nah, ini menarik. Ternyata bullying secara verbal itu lebih jauh berbahaya daripada bullying secara fisik. Saudara di toilet ditampar, jauh lebih berbahaya ketika saudara menerima hinaan, saudara menerima cacian. Saudara ditampar mungkin pedasnya semenit 2 menit, ya. Tapi ketika saudara menerima bullying dalam bentuk kata-kata, kadang-kadang seumur hidup tidak pernah lupa. Saya maafkan perbuatan, saya tidak pernah lupa perbuatan. Itu yang sering saya katakan. Nah, makanya janganlah ada perkataan keluar dari. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun, saudara kasih Tuhan. Ya, untuk membangun, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Jadi ucapan-ucapan seperti merendahkan, menyakiti, menghina, mencibir, ya. Kadang-kadang ada emosi, saudara kasih Tuhan. Ada suami istri bertengkar, wah langsung kata-kata
bahasa rohnya keluar sudah kasih. Wah, sang istri tersakiti, sang suami terjolimi. Ya. Lalu sang istri bilang, urus itu, sakitnya di sini. Jadi hati-hati supaya hidup kita berdampak. Mulai minta Tuhan, jamah hati bibir kita supaya apa yang keluar dari bibir kita itu adalah perkataan yang membangun. Terakhir, mungkin ini yang paling senang karena udah terakhir ya. Next. Nah, generasi saya nggak sih Ibu Sida ingat dong. Nah, siapa? Patino Sidin. Siapa Patino Sidin? Nih yang generasi milenial, generasi Z dengerin nih. Siapa Patino Sidin itu? Ya, Ibu Joni tahu Patino Sidin? Tahu ya? Ibu Joni apa lagi? Kadang-kadang yang sering ngirim gambar kita kayak ini. Saya cerita dikit aja karena mungkin ada di bawah kita yang nggak ngerti Patino Sidin itu siapa. Ya. Patino Sidin ini seorang pengisi acara. Dulu kan TV itu cuma TVRI doang waktu itu. Ya. Saya ingat waktu kecil pulang sekolah minggu saya buru-buru pulang karena di TVRI ada film Si Unyil. Ya. Jadi buru-buru. Ya. Belum ada Doraemon, belum ada macam-macam. Ini apa lagi? Belum, cuma Si Unyil. Ya. Hiburan kita saat itu. Nah, salah satu program di TVRI itu ada namanya Gemar Menggambar. Nah, pengasuhnya ini namanya Patino Sidin. Nah, yang paling menarik itu kan pemirsa tuh kirimin gambar kan. Ya Bu ya, ini Bu ya. Kirimin gambar di mana di seluruh Indonesia kirimin gambar tuh kayak gitu lah. Ya kan? Ini gambar favorit sampai hari ini masih ada nggak? 2 gunung, jalan kanan kiri sawah, depan atas awan dan masih. Siapa anak Pak Juni masih gambar ini? Apa gambarnya begini? Oke. Nah, saudara kasih Tuhan, ini menarik. Setiap gambar yang dikirimkan dan diekspos di televisi TVRI itu selalu Patino Sidin bilang bagus. Kiriman dari Rustida Sianipar bagus. Nah, Sianipar betul ya? Wah, takut salah. Ya. Kiriman dari siapa misalkan Rico bagus. Saya kadang-kadang protes. Waktu itu saya masih anak-anak, umur tahun 80-an. Gambar kayak gitu bagus. Iya kan? Ini Patino gimana sih? Ya anak-anak masih polos, masih jujur kan? Gambar begitu bagus. Jadi semua gambar yang dikirim dan ditunjukkan saat itu Patino selalu bilang bagus. Saudara, ini kaitannya dengan yang kedua. Kata yang membangun. Patino Sidin itu mengerti banget tentang anak-anak. Ya, anak-anak yang masih belajar, bertumbuh, perlu disemangati dengan kata-kata yang saudara masih bertumbuh, perlu disemangati juga, ya kan? Iya. Jangan baru ada jemaat baru nongol lagi. Kemana aja tumben? Jangan dibilang tumben. Haleluya, puji Tuhan. Itu jangan dibilang tumben. Ambek nanti. Nah, jadi Patino tuh ngerti tentang anak-anak. Anak-anak itu yang masih bertumbuh itu perlu disemangati. Bayangkan kalau misalkan sekali lagi Bu, kiriman dari Rustida Sianipar jelek. Ya, dan pada akhirnya saudara kasih Tuhan, ketika ada seorang ini orang tua yang punya anak, ketika anak itu tumbuh dengan perkataan-perkataan dari orang tua yang membangun saudara kasih Tuhan, dia akan tumbuh menjadi anak yang penuh percaya diri. Jadi jangan dibilang goblok kamu ya.
lima lagi matematiknya. Kali-kali 4 tuh. Nah, soalnya kasih Tuhan. Padahal bapaknya 2. Gitu. Ini. Jadi perubahan itu dimulai dari keluarga dulu, Bapak Ibu. Ya. Jangan mimpi ngerubah Kuningan dulu. Keluarga kita dulu. Dari diri kita berubah. Dan Tuhan akan mengubah diri kita menjadi lebih baik. Oke? Karena itu lihat kita. Komen musik boleh? Saudara, miliki perkataan untuk membangun. Amin. Menghibur, menguatkan. Dan yang tidak kalah penting, pakai perkataan saudara untuk bersaksi tentang Yesus. Amin. Ya, haleluya. Mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, ada sebuah lagu yang saya rindu lagu ini jadikan sebagai doa kita. Basuh aku di dalam darah. Haleluya. Jamah bibir dan hati. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jadi kan sebagai doa kita. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan hamba setia kepada. Yuk, lebih sembuh ya. Jadi lagu ini sebagai doa kita pagi hari ini. Haleluya, amin. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Tuhan, inilah permohonan kami. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Amin, haleluya. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepada. Dengan hormat saya undang saudara bangkit berdiri. Lebih dari segalanya. Oh, haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin tahu Tuhan. Oh, amin. Pas perak dan permata, tiada hati. Oh, amin. Ku ingin lebih dekat, bersatu denganmu. Jadikan hamba setia. Yang lebih sungguh, lebih dari segalanya. Oh, haleluya. Lebih dari segalanya.
bicara ya Tuhan. Tapi kami percaya hadirat-Mu Tuhan ada bersama-sama dengan kami ya Bapa. Tuhan yang akan terus berbicara pada setiap anak-anak-Mu Tuhan pada pagi hari. Jadikan hati kami seperti tanah liat ya Bapa. Kami siap dibentuk, kami siap berubah, kami siap berdampak ya Bapa. Dimulai dari keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, di gereja ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami adalah agen perubahan ya Bapa. Roh Kudus, ya Roh Kudus, kami menyadari siapa kami Tuhan. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami, dengan segala dosa yang kami miliki ya Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang tidak pernah memperhitungkan kesalahan kami ya Bapa. Pagi hari ini kami buka hati kami Tuhan. Roh Kudus, Roh yang lembut, Roh yang manis, jamah setiap kami, lembutkan kami ya Bapa, agar kami mudah dibentuk oleh Engkau ya Tuhan. Dan semuanya ini ya Bapa, kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan berkati jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan berkati ya Bapa hamba-Mu Ibu Rustida Tuhan. Tuhan pakai lebih, berikan pengurapan hikmat marifat surgawi ya Bapa, menyertai hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga boleh membawa jemaat ini semakin berkenan ya Tuhan, membawa jemaat ini semakin berdampak ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk perjumpaan pada pagi hari ini. Jadikan kami menjadi umat yang tetap antusias berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, kita akan berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya.